Shalom, selamat sore. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita udah libur panjang ya kemarin ya. Amin. Banyak yang sibuk-sibuk menjelang Lebaran. Mohon maaf lahir batin buat semua keluarga besar penabur benih, baik yang di sini maupun yang ada di live streaming. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga semuanya tetap semangat memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya kalau pada hari ini kita semua ada, kita semua masih Tuhan izinkan untuk kita berbakti, memuji meninggikan nama Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan yang sepanjang tahun ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang sanggup memelihara setiap kami ya Bapa. Dari hari lepas hari, bulan tiap bulan sampai tahun demi tahun, pemeliharaanmu sempurna ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kami Yesus. Tolong setiap kami Tuhan, walaupun seringkali ada hal-hal, ada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kami ya Bapa, tapi tidak mengalahkan itu keinginan kami untuk kami berbakti, untuk kami memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, setiap anak-anak-Mu yang live streaming ya Tuhan. Kasih kuasa penyertaan-Mu ya Bapa yang tidak terbatas dan tidak terselangi untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Layakan kami memuji, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus, seluruh peralatan yang dipakai, juga terlebih jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji, memuja, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji demi kata-Mu. Sembah dan puji demi kata-Mu. Sembah dan puji padamu demi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama katakan, Yesus kami puja, yang kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan
Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Hidup tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Tuhan
boleh semakin menyerupai karakter-Mu ya Tuhan. Amin, Yesus. Tolong setiap kami mampukan kami Tuhan untuk menghalau hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap bersukacita menari buat-Mu ya Bapa. Kami mau menaikkan puji-pujian hanya kepada-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih kuat berdiri? Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian kita bahwa Allah kita Allah yang besar. Dia sangat besar dan memiliki kuasa yang terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Jangan sesuatu tercipta, jangan mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Allah kita besar
Kita yakin dan percaya kuasa Yesus, darah Yesus, oleh darah anak domba. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, Haleluya. Yesus. Kita mau lebih lagi persiapan hati kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan melalui hambanya. Tuhan yang mengurapi hambanya, Roh Kudus turun untuk setiap kita. Supaya kita juga boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik untuk sukacita yang penuh yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kau yang sudah menenggelamkan kami semua di dalam hadirat kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
menyembah Yesus. Yesus, kemuliaan katakan Tuhan hidupku, ya Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Kami kesal lawan jamaah, urapi kami, penuhi kami dengan roh yang hidup. Siapa nama dan kasih Yesus, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan. Mari buat malam hari yang indah ini Bapa. Kami naikkan syukur kami kehadiran-Mu lewat nyanyian, pujian, penyembahan, pengagungan kami. Kami bawa terus hati kami Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami diurapi dengan urapan yang baru. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kami siap membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah Tuhan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Karena kami rindu tuntunan, bimbingan dan arahan-Mu. Kami rindu hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari kuasa Roh Kudus mengalir, kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini, melawat, menjamah, mengubahkan, memperbaharui setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Tahirkan hamba-Mu sekali lagi, kuduskan hamba-Mu. Hamba-Mu minta perkenanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampaikanlah Allah Roh Kudus. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara banyak di tempat ini yang diberkati Tuhan. Angkat tangannya, katakan shalom. Kurang kencang. Shalom. Saya percaya shalom hadir di tengah-tengah kita. Kita membuka di dalam Roma 13. Ya, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14. Ya, ini berbicara tentang pesan-pesan Tuhan di bulan April ini saudara, buat saudara dan saya di tempat ini di Penabur Benih. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib, Allah kita tidak pernah meninggalkan, membiarkan setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu mengangkat tangan pada Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Saya beri judul firman Tuhan hari ini, mempersiapkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yuk kita buka Roma 13 ayat 11 dan 14. Kita baca bersama-sama 2-3. Hal ini harus kamu lakukan
lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa saudara? Bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Tuhan berpesan saudara dan saya di tempat ini di bulan April, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya yang Tuhan katakan, ini harus kamu lakukan. Ini yang harus saudara dan saya lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Hari-hari ini saudara, bukan waktu kita saat ini bukan semakin baik. Sudah kita melihat keadaan zaman sekarang, kita garis bawahi saudara. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Hari-hari ini, waktu ketika tuntunan bulan April Tuhan perlihatkan bola dunia yang apa saudara? Ada yang ingat? Ada yang sudah baca? Gelap. Ada gelap saudara. Kita tahu sekarang keadaan dunia bukan semakin baik. Keadaan dunia semakin krisis. Keadaan dunia mengalami resesi. Itu pasti akan terjadi, kata beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan. Tapi kita percaya saudara, keadaan waktu sekarang, bencana terjadi di mana-mana. Kita sedang mengalami di mana saudara ini kedatangan Tuhan semakin dekat. Hamba-hamba Tuhan sudah banyak yang menyampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Keadaan waktu sekarang saatnya telah tiba bagi kamu bangun. Bangun dari apa saudara? Dari tidur. Goncangan akan terus terjadi. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, engkau yang selalu mengangkat tangan, berjalan bersama Tuhan, yang selalu menyerahkan hidupnya seutuhnya, sepenuhnya berdaulat dengan Tuhan Yesus. Hidupnya akan ditolong Tuhan, dijaga, dipagari, dibentengi. Krisis boleh terjadi, bencana alam boleh terjadi, dunia boleh mengalami kegelapan. Tapi satu hal buat saudara dan saya, sekaranglah waktunya anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan tertidur. Bangkit. Roh kita bangkit. Kalau dunia kegelapan berbicara, hari-hari yang semakin gelap ini berbicara tentang apa saudara? Artinya seringkali banyak anak-anak Tuhan yang tertidur. Tapi hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya, inilah saatnya saudara dan saya untuk berjaga-jaga. Karena orang yang tidur itu berjaga-jaga enggak? Enggak. Dia nggak tahu ada pencuri masuk. Dia nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kenapa? Karena dia tertidur. Makanya firman Tuhan katakan, ayo bangun anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan rohani kita tertidur. Tetap berjaga-jaga. Waspada. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Tapi hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini jangan terlena. Satu hal yang Tuhan perintahkan ketika saya mempersiapkan, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya di bulan April. Anak-anak Tuhan di tempat ini, bersiap-siaplah. Katakan bersama saya, bersiap-siaplah. Jangan lengah. Jangan tertidur, kita berjaga, kita waspada anak-anak Tuhan. Karena saya percaya saat ini bencana sudah terjadi di mana-mana. Belum lama terjadi juga di Myanmar ya. Tahun 2023 kita dapat tuntunan. Ada yang masih ingat? Perangi apa? Roh maut. Akan terjadi bencana dan banyak orang yang meninggal. Terjadi enggak? 2025 terjadi. Artinya apa anak-anak Tuhan di tempat ini? Yuk mari. Tuhan ingatkan hari ini. Bersiaplah. Tuhan ingatkan mana saya? Ingat nggak? Mungkin ada tuntunan 2024. Nak, persiapkan umatku untuk memasuki tahun 2025. Ada yang ingat? Saya yang diingetin.
Tapi saya sudah menyampaikan di tempat ini. Persiapkan umatku untuk selalu berjaga-jaga, berdoa dan waspada. Jangan lengah, bangun dari tidur. Kadang kita tahu bencana terjadi, banjir, gempa terjadi, tapi kita lengah, saudara. Selalu berada di zona yang nyaman. Kan bukan kami yang mengalami, kan orang lain yang mengalami. Tidak waspada. Tapi kita mau terus berjaga-jaga, kata Tuhan. Karena penderitaan semakin hari kita alami, saudara. Goncangan-goncangan terus terjadi. Bencana itu awal dari penderitaan. Krisis ekonomi itu awal dari penderitaan. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Satu hal yang Tuhan mau, persiapkan umatku, kata Tuhan, untuk bersiap, siap sedia. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 6 dan 8. Kita baca yuk sama-sama. Nanti kita kembali ke Roma ya, karena saya mau bahas satu persatu. Matius 24 ayat 6 dan 8. Ya, kita baca bersama 2-3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang, sudah dengar belum? Sudah terjadi belum? Sudah. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan sekaranglah waktunya, sedang terjadi. Namun firman Tuhan katakan bersama-sama yuk, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, saudara. Makanya Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, jangan tertidur rohani kita. Bangun, bangkit, hidupi kebenaran dalam hidup kita. Ayat yang ke-7, kita baca lagi sama-sama. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan dan apa? Gempa bumi di berbagai tempat. Tuhan sudah beritahu loh ini. Ini sedang digenapi, saudara. Jangan lengah. Keluar dari zona nyaman kita. Oh Bu, saya sudah ibadah, saya sudah melayani. Bukan cukup ibadah dan melayani, tapi hidupmu tidak mengalami perubahan. Yang Tuhan mau persiapkan hidupmu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Lanjut ayat yang ke-8. Kita baca. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan yang kita alami. Keadaan dunia dalam kegelapan itu baru permulaan. Tapi kita, kata Tuhan, berawas-awaslah, berjaga-jagalah. Di bulan April Tuhan sudah ingatkan kita harus apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Jangan lengah, berawas-awaslah, kata Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadapi ini, saudara, dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Baca lagi, saudara, ini sedang terjadi. Deru perang pun sedang terjadi. Luar biasa, saudara. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, bukan buat saudara aja, karena firman ini pedang bermata dua, buat saya pribadi juga. Tuhan katakan semua sedang terjadi, karena ini permulaan awal sedang terjadi. Tapi bagaimana sikap hidup saudara dan saya menghadapi keadaan zaman seperti ini? Ini yang Tuhan katakan. Bagaimana sikapmu, kata Tuhan, ketika engkau menghadapi ini, keadaan zaman yang semakin hari semakin sukar, semakin sulit. Bagaimana sikap kita menghadapi respon kita ke keadaan yang saat ini? Apakah kita diam saja? Apakah kita baik-baik saja? Masa bodoh? Kita harus punya sikap. Keadaan zaman sedang terjadi, ini sedang terjadi, tapi kita nyantai-nyantai aja. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa.
nggak doa juga nggak paham, saya nggak ngalami apa-apa kok. Hati-hati. Makanya Tuhan katakan persiapkan bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Miliki sikap bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin saudara? Karena ketika kita punya sikap, punya respon, pasti ada hasil yang lebih baik dalam hidup kita. Jadi jangan main-main lagi sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan lagi main-main. Karena ini waktunya semakin dekat. Puji nama Tuhan saudara. Yuk kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Di dalam tuntunan bulan April, Tuhan mengajarkan bagi setiap kita, hiduplah, carilah perkenanan Tuhan. Betul apa betul? Semakin di akhir zaman ini, cari perkenanan Tuhan. Ada amin saudara? Kita baca. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Makanya jangan tertidur rohani kita. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, gak ada yang tahu. Saya pun gak tahu. Tapi saya percaya, kalau saya berawas berjaga, saya tetap bangkit. Saya punya pelita yang menyala. Saya akan menjadi gadis bijaksana ketika Tuhan datang. Pelita saya masih minyaknya masih ada nggak? Persediaan minyak masih ada. Makanya hari ini Tuhan katakan jangan tertidur anak-anakku, bangkit, bangkit kata Tuhan. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Ini Rasul Paulus yang mengatakan saudara. Oleh sebab itu, mari keadaan sekarang, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Digenapi nggak firman Tuhan ini? Digenapi. Bukan hanya digenapi, lagi dialami nggak? Lagi dialami sama kita. Makanya jangan tertidur anak-anak Tuhan di tempat ini. Bangkit, ayo. Betul kita masih punya masalah persoalan pergumulan dalam hidup. Tapi kalau kita mau bangkit, saya percaya Tuhan pasti menolong hidup saudara, menjaga, menudungi, meluputkan dari setiap mara bahaya dalam hidup. Hati-hati ya saudara. Yang kedua, selain berawas-awas, Tuhan katakan buat saudara dan saya, bagaimana Tuhan saya bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua saudara, berbenah diri. Katakan kiri kananmu, berbenah diri. Apa saudara? Berbenah diri. Kenapa dikatakan Tuhan katakan di bulan April ini, yuk kita berbenah diri, perbaiki hidup kita. Janganlah kita hidup semaunya. Seringkali tanpa sadar kita menjadi orang percaya, jadi orang Kristen, tapi hidup kita semaunya. Gak pernah mau berbenah diri. Firman ngerti gak? Hafal gak? Mungkin kayak saya pengkhotbah, tapi saya tidak mencerminkan Kristus dalam hidup saya. Saya gak berbenah diri. Saya cukup menyampaikan firman, tapi saya sendiri tidak hati-hati. Inilah waktunya kata Tuhan, engkau berbenah diri. Jangan hidup semaunya saya. Luar biasa. Mana yang lebih kuat? Kedaginganmu? Apa rohmu? Jujur saudara. Mana yang lebih kuat? Hebat semua di sini. Daging kita lebih kuat. Makanya Tuhan ingat, karena di akhir zaman ini, yuk mari mulai berbenah diri, nak, berbenah diri. Jangan kedagingan kita yang lebih kuat. Hati-hati anak-anak Tuhan. Mana yang lebih berharga, saya mau tanya mas saudara, untuk hidup saudara dan saya. Mana yang lebih berharga? Hidupmu, hartamu, kedudukanmu,
jabatanmu, mana yang lebih berharga? Sekali lagi, mana yang lebih berharga? Hidupmu, hartamu, kekayaanmu, jabatanmu? Hidup yang lebih berharga. Kenapa? Karena semua harta, kedudukan, jabatan itu sementara. Katakan sementara. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, selain kita berbenah diri, hidup saudara dan saya harus punya tujuan. Ada amin? Harus punya apa? Tujuan. Apa tujuan dalam hidup saudara? Bukan harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, bukan. Miliki tujuan hidup, yaitu hidup yang kekal. Itulah tujuan kita. Kita nggak cari kedagingan kita yang memuaskan kedagingan kita, tapi saya mau cari Yesus, karena Yesus milik kepunyaan kau dan aku milik kepunyaan Tuhan Yesus. Aku berharga di mata Tuhan. Tujuan dalam hidup saudara dan saya hanya satu, yaitu apa? Hidup yang kekal. Bagaimana Bu saya berbenah diri? Yuk, jadi orang Kristen jangan asal-asalan. Asal jadi orang Kristen, asal percaya, semuanya serba asal. Tapi hari ini tetap berjuang anak-anak Tuhan di bulan April ini, maju terus berjuang, mempersiapkan hidup saudara untuk terus berjaga-jaga dan berdoa waspada, karena kedatangan Tuhan itu gak ada yang tahu. Firman Tuhan jelas katakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Makanya jangan tidur. Bangun saudara, berbenah diri, mulai hidup benar. Ada amin saudara? Ada 4B yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. 4B. B yang pertama, berubah. B yang kedua, bertobat. B yang ketiga, hidup benar. Mari kita hidupi. Bertobat, berubah, hidup benar. Itulah cara kita berbenah diri. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau menjauh dari dosa. Udah tahu dosa masih tetap dilakukan. Tapi hari ini Tuhan katakan, yuk, kedatangan Tuhan yang kedua itu semakin dekat. Persiapkan diri untuk berbenah diri. Ada amin? Itulah respon saudara dan saya. Firman sudah kita dengar, bahkan hari ini Tuhan merindukan hidup saudara dan saya itu lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Hidup saudara dan saya lebih lagi mengutamakan Kristus dalam hidup. Ketika kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan hidup. Ada amin saudara? Ketika engkau sungguh-sungguh tidak main-main dalam pengiringanmu, dalam pelayananmu, dalam hidupmu, saya percaya Tuhan mengenal setiap pribadi di tempat ini. Katakan amin. Katakan, yuk tunjuk kiri kanan, Tuhan mengenalmu, jangan takut. Amin. Katakan lagi, jangan main-main ya. Jangan apa? Jangan main-main ya. Jangan tertidur. Kalau bulan ikut mas, ada yang tidur nggak? Itu tidur jasmani. Saya suka sedih saudara. Saya sampai menyelesaikan firman ini, pesan Tuhan. Tidur beneran saudara. Ya jangan tertidur, baik jasmani maupun rohani. Jangan saudara, Tuhan Yesus sedih. Selama Tuhan beri kesempatan buat saudara, yuk pergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan Yesus.
Selama Tuhan memberi kesempatan saudara hidup sampai hari ini bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan di tempat ini, mari pergunakan waktu-waktu yang ada ini, waktu yang singkat ini. Biarlah hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada amin. Kembali ke Roma ayat yang ke-12. Kita lihat yuk. Pelan-pelan ya saudara, karena ini yang harus saya sampaikan, tuntunan bulan April. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa sekarang dunia semakin gelap dan telah hampir apa saudara? Hampir siang. Apa artinya? Kalau malam itu berbicara tentang apa? Kegelapan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, oleh sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Hidup lebih lagi mengandalkan Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, percaya 100% sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan apa saudara? Percaya kepada hal-hal yang bukan dari Kristus. Kegelapan. Masih percaya berdukunan. Hati-hati. Kita tinggalkan itu semua. Itu dosa. Firman Tuhan katakan, sebab hari hampir apa saudara? Hampir apa saudara? Hampir siang. Artinya apa? Menunjukkan zaman ini sekarang zaman kasih karunia. Zaman sekarang zaman anugerah. Menunjukkan hampir siang, zaman di mana bola dunia yang gelap tengahnya ada titik terang. Itulah Kristus yang menerangi kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itulah kasih karunia yang Tuhan beri untuk saudara dan saya. Makanya kata Tuhan, anak-anakku yang kukasihi, tetap sedia. Siap sedialah engkau untuk menyambut hari yang hampir siang. Kalau hampir siang ada terang nggak? Ada terang yang bercahaya. Siapa yang menerangi hidup saudara? Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita bersyukur kasih karunia diberi Tuhan Yesus buat saudara-saudara yang ada di tempat ini, yang rohaninya tidak tertidur, tersedia buat saudara. Itu dikatakan anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Oleh sebab itu hiduplah sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri. Ini saudara, tinggalkan dosa, tinggalkan hidup yang lama. Pergunakanlah mengenakan perlengkapan senjata terang. Siapa senjata terang saudara? Siapa senjata terang hidup saudara? Tuhan Yesus. Ada amin? Kenakanlah itu dalam hidup kita. Jangan pernah lepaskan itu dalam hidup kita. Jangan pernah melepaskan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus.